Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Istiqomah dari Prodi Pendidikan Matematika NIM 2297214007 pada mata kuliah program linear dengan dosen pengampu Ibu Sari Saraswati MPD. Nah, pada pembahasan kali ini terdapat beberapa permasalahan terkait program linear, di mana kita akan mencari langkah penyelesaian dengan menggunakan metode simplex. Langsung saja, sebuah bengkel mebel memproduksi meja dan kursi. Setiap meja menghasilkan keuntungan 40.000 dan setiap kursi 30.000. Untuk membuat satu meja diperlukan 2 jam kayu olah dan 1 jam finishing. Untuk satu kursi diperlukan 1 jam kayu olah dan 1 jam finishing. Tersedia 100 jam kayu olah dan 80 jam finishing per minggu. Berapa banyak meja dan kursi yang harus diproduksi agar profit maksimum? Nah, pertama-tama kita misalkan dulu, X itu adalah jumlah meja dan Y itu adalah jumlah kursi. Kemudian dari permasalahan ini kita tuliskan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu dari sini. Z maksimum, karena di sini profitnya itu maksimum, maka Z maksimum itu adalah 40.000 X ditambah 30.000 Y. Sedangkan untuk fungsi kendalanya dari permasalahan yang diketahui di soal itu ya 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Kemudian X ditambah Y kurang dari sama dengan 80, dimana X dan Y itu adalah lebih dari sama dengan 0. Nah, langkah penyelesaian yang pertama dengan mengubah menjadi bentuk kanonik. Bentuk kanonik itu dimana dari fungsi yang pertama dari bentuk umum ini diubah menjadi sebuah persamaan. Jadi tandanya dari kurang dari sama dengan itu diubah menjadi sama dengan. Karena di sini kurang dari sama dengan dan fungsinya itu maksimum, maka kita tambahkan variabel slang. Nah, ditambahkan S1 pada masing-masing persamaan sehingga diperoleh 2X ditambah Y ditambah S1 sama dengan 100. X ditambah Y ditambah S2 sama dengan 80, di mana X, Y, S1 dan S2 itu lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk Z maksimumnya juga kita ubah menjadi bentuk kanonik. Kita ubah yang sebelah kanan itu menjadi sama dengan 0. Jadinya ininya kita pindah ke sebelah kiri. Jadinya Z maksimum dikurangi 40.000 X dikurangi 30.000 Y sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu dengan membuat tabel simplex. Tabel simplex itu terdiri dari ada variabel basis, di mana ada S1, S2, dan Z. Kemudian ada variabel X, Y, S1, S2, dan NK. NK ini adalah nilai kanan. Masing-masing koefisien dari variabel ini kita masukkan ke tabel. Di sini X-nya itu 2, Y-nya 1, S1-nya 1, karena S2-nya tidak ada maka 0. Nilai kanannya itu diperoleh dari sini, sebelah sini, berarti di sini 100. Kemudian yang bagian sini S2-nya, X-nya ini di sini 1, yang ini 1 variabelnya, koefisiennya. S1-nya tidak ada berarti 0, S2-nya 1, nilai kanannya 80. Kemudian dari Z maksimumnya di sini negatif 40.000, sedangkan Y-nya ini negatif 30.000. S1-nya sama S2-nya 0, nilai kanannya juga 0. Setelah membuat tabel simplex, di langkah yang ketiga itu adalah menguji keoptimuman tabel. Dari tabel simplex tadi, kita lihat bahwa nilai Z-nya ini masih ada yang negatif, sehingga perlu diperbaiki lagi tabel simplexnya, yaitu dengan cara apa? Dengan melakukan iterasi. Nah, baru di langkah yang keempat itu adalah melakukan iterasi. Untuk melakukan iterasi, yang pertama kita harus menentukan kolom kunci dulu. Nah, kolom kunci ini diperoleh dari nilai negatif tertinggi dari fungsi Z-nya. Ternyata nilai negatif tertinggi yang paling tinggi itu adalah di negatif 40.000. Maka kolom kuncinya itu ada di sininya. Sini, kolom kunci.
Lalu langkah yang selanjutnya yaitu dengan menentukan baris kunci. Baris kunci itu diperoleh dari nilai indeks positif terkecil. Karena pada awalnya ini belum ada indeksnya. Nah, indeks yang ini diperoleh dari mana? Dari nilai kanannya ini. Masing-masing nilai kanan dibagi dengan kolom kunci, masing-masing kolom kunci. Jadi 100 dibagi 2, maka indeksnya 50. 80 dibagi 1, 80. Di sini 0 bagi negatif 40.000, 0. Terus kita lihat indeks yang paling positif terkecil itu adalah 50. Maka baris kuncinya ada di sini. Nah, setelah menentukan baris kunci, kita menentukan nilai kunci. Di sini. Menentukan nilai kunci. Nah, nilai kunci ini diperoleh dari antara kolom kunci dengan baris kunci. Oh, ternyata di sini. Nilai kuncinya itu adalah 2. Langkah yang selanjutnya, setelah menentukan kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci, yaitu mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Variabel keluarnya di sini itu adalah S1. Jadi S1 ini adalah variabel keluar dan X-nya ini adalah variabel masuk. Maka S1 ini kita ganti dengan nilai X. Kita tulis dulu. S1 tadi terdiri dari 2, 1, 1, 0, 100. Kemudian X-nya itu diperoleh dari masing-masing di S1 ini kita bagi dengan nilai kunci. Nilai kuncinya tadi 2, berarti 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 2, setengah, sampai seterusnya. Kemudian menentukan baris yang lain. Menentukan baris yang lain itu juga sama. Tadi yang kita ganti itu adalah S1. Berarti masih ada yang belum kita ganti, itu S2 dan Z. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan menentukan baris yang lain. Untuk menentukan baris yang lain, tadi baris S1 sudah kita cari yang baru, tinggal S2 dan Z yang belum kita ganti. Nah, S2 dulu. S2 yang lama kita tulis nilainya tadi ada 1, 1, 0, 1, 80. Kemudian kita ganti dengan nilai yang baru ini, X. Nah, dengan cara di sini kolom kunci dari S2 itu adalah 1. Berarti 1 ini kita kalikan dengan nilai X yang baru di awal. Nah, 1 kali 1 di sini 1. 1 kali setengah, setengah. Sampai dengan selesai. Kemudian kita kurangkan, diperoleh nilai S1 yang baru. 1 dikurangi 1, 0. 1 dikurangi setengah, setengah. Dan seterusnya. Begitu juga dengan Z lama. Z lama tadi kita tulis dulu. Nilai Z lama tadi ada negatif 40.000, negatif 30.000, 0, 0, 0. Nah, di sini X-nya kita kalikan dengan berapa? Kita kalikan dengan kolom kuncinya di sini 40.000. Berarti negatif 40.000. Berarti negatif 40.000 dikalikan dengan X awal ini. Negatif 40.000 dikali 1, negatif 40.000. Negatif 40.000 dikali setengah, negatif 20.000. Dan seterusnya. Kemudian baru kita kurangkan. Ini diperoleh 0, negatif 10.000, 20.000, 0, dan seterusnya. Baru setelah itu, sudah kita ganti semua, kita buat tabel simplex yang baru. Ada variabel basis, tadi S1-nya diganti dengan X, kemudian ini S2, yang ini Z. Nah, kita masukkan masing-masing tadi. Anggota-anggota yang baru ini kita masukkan ke dalam tabel simplex yang baru. Yang selanjutnya, kita lihat dari hasil tabel simplex. Ternyata masih ada nilai Z yang negatif, sehingga kita perlu memperbaiki tabel simplex dengan seperti langkah yang awal, yaitu mencari kolom kunci. Kolom kunci diperoleh dari nilai negatif tertinggi. Nilai negatif tertinggi di sini adalah negatif 10.000. Maka
kolom kuncinya ada di sini. Sedangkan baris kunci diperoleh dari nilai indeks positif terkecil. Nilai indeks ini diperoleh dari nilai kanan dibagi dengan masing-masing kolom kunci. 50 dibagi setengah, 100, dan seterusnya. Berarti yang positif terkecil itu kan 60. Jadi barisnya ada di sini. Kemudian kita menentukan nilai kunci. Nilai kuncinya itu ada di sini. Antara kolom kunci dengan baris kunci. Setelah itu, kita mengganti variabel keluar dengan variabel masuk. Tadi variabel keluarnya itu ada di S2. Ada di S2, sedangkan variabel masuknya di sini, di Y. Berdasarkan kolom dan baris. Kemudian S2 ini kita ganti dengan variabel Y. Masing-masing nilai dari S2 ini kita bagi dengan nilai kunci. Nilai kuncinya tadi adalah setengah. Jadi 0 dibagi setengah, 0. Dan seterusnya. Kemudian menentukan baris yang lain. Dari nilai X yang ini, tadi kan S2. Kemudian yang X, kita mencari nilai X yang baru. Kita tulis nilai X-nya. Di sini X lama. Masing-masing dari sini, karena kolom kunci dari X ini adalah setengah, berarti setengah ini kita kalikan dengan Z Y yang baru ini. Jadi setengah kali 0, 0. Setengah kali 1, setengah. Dan seterusnya. Kemudian kita kurangkan. Terbentuk dengan X yang baru. Begitu juga dengan yang Z. Kita tulis nilai Z yang lama, berapa aja. Kemudian kolom kunci yang ada di Z itu kan negatif 10.000. Berarti kita kalikan negatif 10.000 ini kita kali dengan nilai Y yang baru awal tadi. Jadinya negatif 10.000 kali 0, 0. Dan seterusnya. Kemudian diperoleh nilai Z yang baru, yaitu 0, 0, 10.000, 20.000, dan ini. Nah, setelah sudah menentukan baris yang lain, kita buat tabel simplex yang baru. Kita masukkan masing-masing dari nilai-nilai setiap baris yang baru. Kemudian kita lihat nilai Z, karena tadi yang diminta adalah maksimum dan sudah tidak ada yang negatif, maka Z maksimum diperoleh ketika profitnya mencapai 2.600.000. Berarti banyaknya meja dan kursi yang harus diproduksi agar profit mencapai 2.600.000, masing-masing itu adalah 60 meja. Tadi kita misalkan X itu kita misalkan Y itu meja dan X itu adalah kursi. Maka 60 ini banyaknya meja dan 20 ini banyaknya kursi. Dan ketika memproduksi 20 meja dan 60 kursi, profit yang dicapai itu adalah 2.600.000. Jadi itu beberapa langkah menggunakan metode simplex. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.